Pulang nih. Nah, Alkitab atau Injil Yohanes pasal 5 mengatakan Yesus singgah kembali sebelum dia naik ke bait suci. Tetapi di sini ada banyak orang sakit dan banyak orang datang untuk menimba air, betul? Tapi kenapa ada banyak orang sakit datang kemari? Juga Bapak Ibu ada di kolam Siloam, ada banyak orang sakit yang berkumpul di situ. Akhirnya Yesus Kristus telah menyembuhkan orang buta. Betul? Memang telah diadopsi tradisi palsu bahwa siapapun yang masuk ke dalam airnya saat airnya digoncang, orang pertama yang masuk dia akan sembuh. Tetapi itu adalah tradisi palsu. Palsu Bapak Ibu. Makanya Yesus Kristus saat dia berjumpa dengan orang sakit, orang lumpuh, dia tanya dia satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Yang tidak tanya dia, kenapa kamu belum masuk air? Itu penting sekali. Masih ingat kemarin waktu apa yang saya bilang? Yesus, orang Yahudi tidak pakai tradisi. Kalau tradisi itu arti tradisi palsu. Kalau ada tertulis dalam Alkitab, ada tulis dalam Alkitab, mereka ikut. Kalau tidak, orangnya seharusnya menjawab mau atau tidak, betul? Tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya memberikan alasan kenapa dia belum masuk air. Apakah Yesus tanya dia, kenapa kamu belum masuk air? No. Katanya, guru, saat airnya digoncang ada satu orang turun lebih dulu. Aku belum sempat. Lalu Yesus marah sama orangnya. Sampai dia diteriakin, hai kamu, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kamu tidak ada alasan lagi sekarang. Tapi begitu orangnya berdiri dan mengangkat tilamnya, dia ditegur oleh para imam. Kenapa? Karena angkatan tilam pada hari Syabat dianggap kerja. Kemarin kita telah mengalami hari Syabat di Israel. Dulu orangnya lebih strict. Kemudian dia ditanyakan, kenapa kamu melanggar aturan Syabat? Dia menjawab, dia yang menyembuhkan aku, maksudnya Yesus, telah suruh saya. Siapa dia? Tidak tahu. Karena Yesus sudah pergi. Nanti dia ketemu sama Yesus lagi di bait suci. Tetapi dengar reaksi Yesus. Hai kamu yang baru sembuh, jangan buat dosa lagi, supaya sesuatu lebih buruk tidak terjadi padamu. Berarti orang itu sering balik ke dalam dosa. Nah, saudara, mau buktinya bahwa orang itu tidak mau sembuh, Anda kan bilang, masa ada orang sakit tidak mau sembuh? Kalau dia lumpuh 38 tahun lamanya, Alkitab sengaja sebut berapa tahun dia udah sakit. Dia udah biasa dengan kondisi dia. Dan selama 38 tahun lamanya dia tidak perlu kerja. Dia datang kemari karena dia tahu setiap hari banyak orang datang untuk menimba air. Dan semua orang yang melihat dia rasa kasihan. Dia hanya harus menggulurkan tangannya begini. Dan setiap orang yang lewat, kasih dia duit. Kasih dia sedekah. Kasih dia duit. Sekarang dia tidak punya alasan untuk minta uang, pura-pura seperti dia mau sembuh. Sekarang dia harus kerja untuk menghidupkan dirinya. Dan dia marah sama Yesus sampai dia laporkan nama Yesus Kristus kepada para imam. Itu Yesus yang suruh saya untuk bekerja dan melanggar aturan Syabat. Artinya dia tidak berterima kasih. Malah menyalahkan. Itulah. Ini kolam Bethesda. Airnya udah kering. Sumber airnya dari hujan, dari situ aliran sungai di bawah tanah. Tapi udah kering. Gereja itu, di atasnya ada bendera Prancis yang berkibar. Kenapa? Karena dipegang oleh satu ordo Katolik dari Prancis, namanya Biarawan Putih. Itu salah satu pastornya, pakai jubah putih. Gereja ini berusia 900 tahun, dari zaman Perang Salib. Dan nama gereja ini Santa Ana. Inilah tempat kelahiran Bunda Maria. Tapi kenapa namanya Santa Ana? Karena Ana adalah ibunya Maria.
Dan zaman Tuhan Yesus Kristus itu adalah tugas semua ibu untuk mengajar doa pertama kepada anak-anaknya. Dan doa pertama adalah Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, yang kemarin kita baca di tembok ratapan. Dan di sini Bapak Ibu yang bagus sekali, kalau satu orang nyanyi di sini itu seperti 100 malaikat bernyanyi. Karena ada suara akustik bagus sekali. Nanti suaramu akan bergema. Makanya saya mau dengar suara Anda. Apakah itu seperti malaikat atau Iyalah. Nah, Bapak Ibu, gini. Saya saran gini. Kita masuk dulu ke gereja nyanyi, lalu saya kasih waktu untuk foto-foto di sini karena ada grup lain. Ya. Mari. Kita nyanyi Haleluya 12 kali di sini. Atau bisa Gereja Santa Ana, tempat kelahiran Bunda Maria, Bunda Suci. Luar biasa. Arsitektur yang sederhana tetapi sangat mengagumkan dan sangat kokoh. Beratus-ratus tahun kondisinya masih sangat luar biasa. Mari kita ke sini dan belakang di altar menghadap untuk keluar.